Saya Arif Bawono selaku Ketua Pengurus Daerah 9 Forum Komunikasi Putra Putri TNI Polri DKI Jakarta bersama Saudara Hari Purwanto selaku Pengurus Biro di FKBP DKI Jaya. Kami ingin menyatakan sikap sekaligus melihat kondisi keprihatinan terkait dengan pesta demokrasi yang terjadi yang hari ini sedang berlangsung di Indonesia, bahwa masyarakat Indonesia yang seharusnya bisa menikmati pesta demokrasi ini dengan gembira, bisa menikmati pesta demokrasi ini dengan nyaman, bisa berdemokrasi ini dengan santai gitu kan. Tetapi saat ini lebih banyak mudaratnya menerima informasi yang tidak baik, informasi yang palsu, ataupun informasi-informasi yang menyesatkan, yang mengakibatkan rasa persaudaraan, rasa persatuan itu luka oleh sistem kebohongan, yaitu namanya hoax ini. Sistem kebohongan atau hoax ini dibangun oleh kelompok-kelompok yang ingin merusak suasana rasa persatuan Indonesia, yang ingin merusak suasana kerukunan umat beragama, yang ingin merusak tatanan persaudaraan sesama bangsa Indonesia, yang memang tidak pernah ada di dalam pernah ada kita adopsi dalam budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu budaya guyup, budayanya gotong royong, budayanya selalu tepas lira, selalu melihat setiap perbedaan itu menjadi hikmah, perbedaan itu menjadi kuat gitu ya. Bukan perbedaan itu menjadi musuhan gitu. Saat ini yang terjadi malah antar keluarga menjadi musuh, antar alumni SMA menjadi musuh, antar universitas jadi musuh, antar tetangga jadi musuh gitu kan. Dikarenakan ada perbedaan pilihan. Dan ditambah lagi oleh sikap-sikap hoax yang begitu meracuni dalam pikiran kita semua, yang mengakibatkan rusaknya semua tatanan di setiap bangsa Indonesia yang saat ini. Saya prihatin sekali, dan untuk itu kami melakukan kampanye, yaitu melakukan stop hoax, ya kan, kembali kepada kerukunan hidup bangsa Indonesia, kerukunan umat beragama, bahwa perbedaan adalah kekuatan, yang dimana jika kita punya perbedaan, itu adalah hikmah yang harus kita selaraskan bersama-sama. 17 April adalah pemilu. Bukan berarti 17 April itu adalah akhir segala-segalanya. Tidak. Tetapi 17 April itu adalah kita akan memilih seorang pemimpin bangsa Indonesia. Dalam pemilih pemimpin bangsa Indonesia, yang paling utama yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita mengesampingkan semua perbedaan dengan mengesampingkan semua berita-berita palsu atau berita-berita yang hoax. Sekali kita terima, tanpa kita cerna, tanpa kita saring dahulu informasi tersebut, maka yang terjadi adalah pecahnya kerukunan umat beragama. Untuk itu saya himbau sekali lagi kepada seluruh pemuda-pemudi bangsa Indonesia, seluruh masyarakat yang ada di Jakarta saat ini, bahwa ayo kita hentikan semua hoax yang ada beredar saat ini, stop hoax yang terjadi saat ini. Saatnya kita menyongsong pemilu 2019 dengan riang gembira, karena ini adalah pesta demokrasi, bukan lagi kita menganggap bahwa ini ada perbedaan yang harus kita menjadikan dasar harus sampai dengan terjadi perpecahan. Saya rasa itu. Terima kasih. Ini masanya media sosial, dan itu nggak gampang untuk istilahnya mengantisipasi atau mencegahnya, termasuk tanggapannya gimana? Ya, yang pertama gini, memang masyarakat kita, masyarakat Jakarta atau keseluruhan itu melek politik itu baik, tapi tidak baik, ya kan? Itu menggunakan jari kita untuk menjerumuskan orang lain. Itu tidak baik. Yang terjadi saat ini adalah, kalau kita hitung 275 juta ya, 225 juta masyarakat Indonesia yang penduduk Indonesia saat ini, dan 300 juta yang punya handphone, berarti atau 300 lebih gitu. Berarti kan satu penduduk punya 2 handphone. Ketika dia punya 2 handphone, yang terjadi dia bisa saja menjadi plagiat informasi, atau apa itu namanya, latah informasi. Latah informasi itu adalah artian adalah ketika dia menerima berita tanpa dia saring, kemudian dia lemparkan lagi, gitu kan? Untuk apa sebenarnya? Pertama, untuk lucu-lucuan, dia anggap untuk lucu-lucuan. Yang kedua, ketika dia lempar lagi itu adalah
perasaan bencinya itu semakin muncul. Nah, inilah yang menjadi bahaya buat kita sesama bangsa Indonesia, bahwa kita bukan dalam posisi untuk melakukan kita bukan dalam posisi untuk melakukan perpecahan secara utuh, tidak. Bangsa Indonesia sudah jelas dalam Pancasila sila ketiga bahwa persatuan Indonesia sudah mutlak untuk kita junjung bersama-sama. Karena kita ini terlalu impor dari luar terkait dengan ideologi yang saat ini masuk di Indonesia, maka segala sesuatunya teknologi begitu masuk tanpa disaring, itulah kejadian. Bang, satu lagi, ini kan tadi sudah disampaikan harapan kepada masyarakat soal hoax agar jangan atau stop kembali menyebarkan hoax melalui media sosial khususnya. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri gimana? Termasuk aparat, Bang? Ya. Saya juga meminta kepada seluruh aparatur negara Republik Indonesia ya bersama-sama gitu. Ayo kita gabung tangan bersatu untuk apa? Melawan hoax ini. Karena hoax ini sudah menjalar sampai ke kampung-kampung gitu. Ya kan? Sudah banyak contohnya hoax ini menjadi biang keladi perpecahan gitu kan. Nah, kita tidak lagi harus dalam posisi untuk bergerak sendiri-sendiri, tidak, tapi saya selaku Ketua FKBPI memohon betul dan meminta kepada aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia untuk bersatu melawan hoax ini. Hoax ini sangat berbahayanya sama dengan seperti narkoba, itu sangat berbahaya. Kalau narkoba merusak mental, tapi kalau hoax ini merusak pikiran dan mengakibatkan tercerai berainya seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Satu lagi, Bang, mungkin bisa disebutkan contoh satu hoax yang menyebabkan perpecahan di masyarakat. Perpecahan saat ini terjadi banyak. Contoh ada bapaknya mendukung calon presiden A, ibunya mendukung calon presiden B, ya kan? Itu bisa bercerai loh. Itu bisa tidurnya atas bawah gitu kan, maksudnya begitu kan gitu. Sudah sangat jelas gitu. Apalagi sekarang kita lihat gak usah jauh-jauh lah kampus gitu. Yang satu kampus A alumninya mendukung A, yang satu alumni kampus mendukung B. Kan begitu. Ini apa ini gitu maksudnya. Kemudian SMA juga gitu kan, alumni SMA mendukung. Nah, sekarang kalau semakin ini terus terus ini dimainkan, yang terjadi adalah tidak sehat lagi nih. Ketika ini tidak sehat lagi, justru yang semakin senang itu adalah orang yang membuat pabrikasi hoax ini. Semakin adanya perbedaan, semakin jurang pemisah terlalu jauh, akibatnya kita tidak menemukan lagi jati diri bangsa Indonesia yang menghargai setiap perbedaan, yang menghargai setiap pendapat yang ada. Boleh nggak mencontohkan satu? Okay. Misalnya gini, pemilu di Amerika itu terpilihnya Donald Trump, itu salah satunya adalah dia melakukan polarisasi dengan cara menyebarkan hoax. Bahkan di Eropa juga terjadi, yang kultur masyarakatnya itu cukup cerdas sebetulnya dan melek teknologi, ya kan. Indonesia ini kalau boleh dilihat taraf pendidikan masyarakatnya kan masih di bawah, menengah ke bawah lah ya, artinya tingkat SD segala macam. Maka hoax ini menjadi sebuah ancaman besar bagi keutuhan persatuan bangsa Indonesia. Maka saran dari saya bahwa setiap orang yang menggunakan handphone, hari ini teknologi itu handphone, masyarakat itu sudah bisa menjadi penerima, bisa menjadi penikmat, bahkan bisa menjadi penyebar. Nah, maka harus ada shock terapi yang tepat terhadap situasi hari ini, terutama adalah penyebaran kebohongan, ya kan? Nah, fitnah, kebohongan ini bukan menjadi solusi dalam menikmati pesta demokrasi hari ini, ya kan? Tapi lebih kepada mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dalam pesta demokrasi saat ini, setiap tim sukses itu juga harus hati-hati dalam menyebarkan sebuah kebenaran. Artinya kebohongan ini harus segera ditolak lah. Bahkan kalau perlu setiap rumah itu ditempel, ya kan,
menyebarkan kebenaran lebih baik daripada menyebarkan fitnah, kan gitu. Artinya setiap rumah harus menjadi garda terdepan dalam menangkal penyebaran hoax dan fitnah. Itu dari saya.